Oke, perkenalkan nama saya Ruji Alvaro Rifai dengan NIM 4312111058, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pariwisata. Yang pertama, teori dan konsep pariwisata. Teori wisata. Yang pertama ada wisata, kedua ada pariwisata, ketiga wisatawan, empat pariwisatawan. Yang pertama, wisata mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kepariwisataan menurut Irawan 2011. Menjabarkan kata-kata yang berhubungan dengan kepariwisataan sebagai berikut. Yang pertama, wisatawan travel, yang artinya berarti perjalanan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pariwisata, yang disebut dengan tour, perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Tiga, wisatawan, travelers, orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Inggris. Keempat, kepariwisataan, turisme, hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dalam bahasa Inggris. Yang kedua, beberapa ahli mengungkapkan pengertian pariwisata antara lain menurut OKA Yuti Irawan menjelaskan bahwa pariwisata berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali berputar-putar keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian. 2. Eguer Fariwilaya merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai berikut. Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan membuahkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambah pergaulan sebagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. Menurut etimologi kata pariwisata diidentikan dengan kata traveler dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali satu tempat ke tempat lainnya. Atas dasar itu pula, dengan melihat situasi kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Pariwisata menurut UU Nomor 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk penguasaan, daya tarik dan atraksi wisata, serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama perjalanan dan kembali ke tempat asal. Pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata, pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, penggelaran seni budaya. Usaha dan sarana wisata berupa usaha jasa biro perjalanan, mampu wisata, usaha sarana, akomodasi, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. 3. Wisatawan. Wisatawan merupakan bagian yang terpisahkan dari dunia pariwisata. Wisatawan sangat beragam, tua muda, miskin kaya, asing, nusantara, semuanya mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. Jika ditinjau dari kata wisatawan yang berasal dari kata wisata, dan sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata turis dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari bahasa Sanskerta, wisata yang berarti perjalanan yang sama atau disamakan dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Jadi orang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan kata traveler. Karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman memakai akhiran one untuk menyatakan orang dengan profesi keahlian, keadaan, jabatan, dan keadaan seseorang. Menurut WTO, dalam Kusumaningrum 2009, membagi wisatawan dalam tiga bagian. Yang pertama ada pengunjung. Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu negara lain di mana ia mempunyai tempat kediaman dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya.
Yang kedua ada wisatawan. Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewargaraannya berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk waktu lebih dari 24 jam, yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Memanfaatkan waktu luang untuk rekreasi, lingkungan, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, bisnis, atau mengunjungi kaum keluarga. Yang ketiga, dharma wisata atau ekskursionis adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal Persia. 4. Kepariwisatawan. Menurut Profesor Humginger dan Kraft, memberikan batasan pariwisata yang bersifat teknis, yaitu kepariwisataan adalah keseluruhan jaringan dan segala gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 dalam Irawan, kepariwisataan dalam dunia modern pada hakikatnya adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani. Setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat daerah lain, pariwisata dalam negeri atau negara lain, pariwisata luar negeri. Host and West 1989 dalam Kusuma Negara 2009 mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut. Yang pertama ada pariwisata etnik, yaitu perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik. Yang kedua ada pariwisata budaya kultur tourism, yaitu perjalanan untuk meresapi atau mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia. Yang ketiga ada pariwisata rekreasi, recreation tourism, yaitu perjalanan ke suatu tempat yang relatif masih asli atau belum tercemar dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati budaya atau pernah ada di tempat tersebut. Yang keempat ada pariwisata alam atau disebut ekotourism, yaitu perjalanan ke suatu tempat yang relatif masih asli atau belum tercemar dengan tujuan untuk mempelajari, menggangumi, menikmati pemandangan tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. Yang kelima ada pariwisata kota atau disebut city tourism, yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. Yang keenam ada resort city, yaitu kota perkampungan yang mempunyai tumpuan kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata, yaitu penginapan, restoran olahraga, hiburan, dan persediaan tamasa lainnya. Yang ketujuh ada pariwisata agroturism yang terdiri dari rural tourism atau farm tourism, yaitu merupakan perjalanan yang meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Jenis wisata ini bertujuan mengajak wisatawan memikirkan alam dan kelestariannya. Oke. Konsep pariwisata. Yang pertama ada awal mula, dua perkembangan, ketiga batasan pariwisata, keempat ciri dan komponen, kelima wisatawan. Awal mula pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahui dengan menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana atau mendapatkan perjalanan baru. Menurut Robinson 1976. Awal mula pariwisata dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, ditandai pergerakan manusia melalukan ziarah dan perjalanan agama. Selanjutnya, perjalanan dagang dengan kapal dan singgah berbagai
daerah sehingga ditemukan destinasi berbagai daerah baru. Berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahui dengan menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana untuk mendapatkan perjalanan baru. Perkembangan pariwisata, ciri pokok dan komponen pariwisata. Yang pertama, perkembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata itu menjadi salah satu industri andalan dalam menghasilkan devisa negara. Pariwisata dikelola oleh berbagai pengelola pariwisata karena ada peluang secara ekonomi dan sosial. Contoh, Vereniging Toeristenverkeer Belanda, promosi Indonesia, Jawa, dan Bali. Lisone Lindemann, pelayaran Batavia Hotel Nasional and Tourism. 1946, Yayasan Turisme Indonesia 1955, YTI Deman Pariwisata. YTI melahirkan Dewan Pariwisata Indonesia. Pariwisata diartikan sebagai internasional turis, sedangkan untuk domestic turis dipopulerkan dengan istilah Dharma Wisata. Batasan pariwisata. Batasan pariwisata ada dua, yaitu yang pertama konseptual, dua teknis. Pariwisata secara konseptual adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan sebagainya, yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang di sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Batasan pariwisata secara teknis. Yang pertama ada traveler, orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas. Visitor, orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan tempat tinggalnya dengan tujuan bukan mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan, kurang dari 12 bulan. Turis, bagian dari visitor yang konsolidasi. Pariwisata menjadi struktur dominan dalam ekonomi daerah. Lanjut ada stagnation, kapasitas berbagai faktor sudah melampaui sehingga menimbulkan masalah dan lingkungan. Dominasi wisata, konservasi atau bisnis, atraksi buatan berdominasi, atraksi asli atau alami, cerita awal meluntur, destinasi tidak bagi populer. Destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah tempat tujuan wisatawan melakukan pariwisata. Tempat di sini dapat diartikan secara luas, yaitu merupakan suatu daerah, kota, kawasan, provinsi, atau negara. Agar dapat disebut sebagai destinasi pariwisata, suatu tempat tujuan pariwisata memiliki batasan waktu tertentu, yaitu di dalamnya harus dapat suatu komponen kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, sarana penunjang wisata atau fasilitas, infrastruktur atau prasarana, dan juga pengelolaan di dalamnya. Destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang mencakup wilayah administratif saja. Di dalamnya, daya tarik wisata meliputi keindahan pantai, suasana pegunungan, dan berselancar. Sebuah paket bundle yang terdiri dari berbagai fasilitas dan layanan pariwisata seperti produk jasa lainnya. Terdiri dari sejumlah atribut multidimensi yang bersama-sama menentukan daya tarik bagi individu tertentu dalam situasi pilihan tertentu. Manajemen destinasi pariwisata. Manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata adalah pendekatan profesional mengarahkan upaya pengelolaan tempat pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang terkoordinasi dan terintegrasi produk destinasi, terdiri dari daya tarik para wisata, event, fasilitas, transportasi, infrastruktur, kualitas layanan, dan keramahan. Dapat melalui keorganisasi khusus yang dikenal sebagai Destination Management Organization atau yang biasa disebut DMO. DMO muncul karena kebutuhan melakukan upaya. Peran DMO menurut Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO tidak hanya dalam bidang pemasaran, namun juga dalam strategi pengembangan destinasi. Undangan tentang kepariwisataan sebagai salah satu
sebagai landasan dan payung hukum dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan. Sesungguhnya pariwisata telah dimulai sejak awal peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan sejarah atau perjalanan agama. Namun demikian, tonggak-tonggak sejarah dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marco Polo 1254 sampai 1324 Masehi yang menjelajahi Eropa sampai Tiongkok untuk kemudian kembali Vanessa yang kemudian disusul oleh perjalanan Pangeran Henry 1394 sampai 1460 Masehi, Christopher Columbus 1451 sampai 1506 Masehi, dan Vasco da Gama akhir abad XV Masehi. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi industri pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19, yaitu Pitana dan Gayatri 2009. Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pariwisata merupakan bagian hal yang terpenting dalam otonomi daerah karena ini merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah mengelola dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata selain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan pemerintah atau kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota, menetapkan destinasi pariwisata, menetapkan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisatawan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata, memfasilitasi pengembangan daya tarik. Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan. Daerah objek wisata memiliki keuntungan yang sangat besar untuk menunjang sistem perekonomian di daerah tersebut. Dalam hal ini, ada payung hukum untuk melindungi dan melestarikan objek dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bab pertama, Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang dengan mengunjungi tertentunya pengembangan pribadi. Bab 2 itu ada asas, fungsi, dan tujuan. Bab 3 ada prinsip penyelenggaraan kepariwisatawan. Bab 4 ada pembangunan kepariwisatawan. Bab 5 kawasan strategis. Bab 6 usaha pariwisata. Bab 7 ada hak, kewajiban, dan larangan. Bab 8 kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Bab 9 ada koordinasi. Bab 10 ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Bab 11 ada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Bab 11 ada pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja. Bab 12 ada pendanaan. Bab 13 ada sanksi administratif. Bab 14 ada ketentuan pidana. Bab 15 ada ketentuan peralihan. Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Daerah objek wisata memiliki yang sangat besar menunjang sistem perekonomian di daerah tersebut. Peran hukum di sini telah dicantumkan dalam UU Kepariwisataan Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian seluruh fisik daya tarik wisata. 2. Merusak fisik
daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, memusnahkan daya tarik wisata, sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus melindungi dan melestarikan objek wisata yang ada, karena kondisi yang indah memberikan daya tarik wisatawan. Dengan demikian, pemahaman mengenai hukum pariwisata merupakan faktor yang sangat penting, terutama bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, sustainable tourism development. Pemahaman tersebut menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan para pembuat kebijakan yang berada di wilayah ibu kota negara. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum pariwisata di Indonesia pada umumnya akan menjadi media bagi wisatawan mancanegara untuk menilai kondisi sebuah negara secara keseluruhan sebagai destinasi pariwisata. Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan hukum pariwisata yang sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat difokuskan kepada teori-teori menyatakan keuntungan pariwisata, yaitu sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan perolehan devisa. Hal ini disebabkan pariwisata dapat menjadi pedang bermata dua. Dari sisi kebijakan utama yuridis, setelah menunggu hampir selama 2 dekade, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan). Unsur perlindungan bagi objek pariwisata mengguna melindungi dan melestarikan objek wisata sesuai dengan UU Kepariwisataan. Pasal 27 terlepas dari minimnya upaya bersosialisasi yang dilakukan undang-undang yang berlaku sejak 16 Januari 2009 tersebut tampak memberi penekanan pada pelestarian kekayaan budaya dan lingkungan hidup. Tugas paling utama yang harus dilaksanakan pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan sadar wisata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Pariwisata kini telah menjadi kebutuhan dasar bagian dari hak asasi manusia dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Secara progresif, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat mempromosikan dan memenuhi hak wisatawan tersebut dan pada giliran mendukung tercapai peningkatan harkat dan batin. Konsep dasar manajemen perencanaan bisnis pariwisata, konsep sumber daya manusia, sumber daya alam pariwisata. Konsep dasar manajemen perencanaan bisnis pariwisata. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keindahan pulau sehingga dapat dijadikan sebagai daerah yang sangat diminati para wisatawan daerah maupun mancanegara. Bila pariwisata tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik, kebutuhan akan pariwisata merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat maupun keluarga, baik golongan atau kalangan atas (the havers) maupun kalangan menengah dan bahkan kalangan di bawah (the have-not). Karena pariwisata dapat menjadi hiburan bagi masyarakat maupun keluarga. Konsep sumber daya manusia dan sumber daya alam pariwisata. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap elemen memerlukan sumber daya manusia untuk penggerakannya. Faktor tersebut daya manusia yang sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sumber daya alam harus dikelola secara baik dan optimal menunjang hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam yang terpadu. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Manusia adalah unsur terpenting dan keberhasilan suatu organisasi yang dikatakan oleh Susanto tahun 1997
bahwa aset organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manajemen manusia, sumber daya manusia, human resource. Hal ini bermuara pada kenyataan di mana manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan bertambah langsung terhadap kesejahteraan perusahaan. Sumber manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap dan elemen memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkan. Faktor sumber daya manusia lah yang menentukan eksistensi pariwisata. Sumber daya alam pariwisata seringkali sangat susah mendapatkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi posisi profesional dan manajerial dan industri-industri pariwisata. Sangat sulit mendapatkan sumber daya manusia yang terdidik, skilled untuk mengisi kebutuhan operator venture, F&B, dan lainnya. 3. Sangat mudah mendapatkan personal tanpa keterampilan, unskilled. Sumber daya manusia sebagai modal dalam pariwisata itu yang pertama ada sebagai jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. 2. Modal sosial adalah kumpulan hubungan dari yang aktif di antara manusia, rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Pariwisata, kawasan wisata karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara serius dikembangkan menurut Spiller James. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan sumber daya manusia di industri pariwisata. Yang pertama ada besar kecilnya industri besar yang menentukan jumlah dan jenis pekerjaan yang membutuhkan karyawan sehingga akan menentukan pula besarnya serap industri pariwisata tersebut. Yang kedua ada ketersediaan calon tenaga kerja, lembaga pendidikan maupun kejuruan merupakan penghasil tenaga kerja, misalnya melalui lembaga-lembaga formal. Yang tiga ada kesesuaian kemampuan calon tenaga kerja dengan bidang pekerjaan. Seleksi ketat merupakan salah satu untuk cara mencari karyawan profesional. Sektor industri penunjang pariwisata membutuhkan SDM terampil, antara lain ada pertama airliners, bus companies, cruise companies, railroad, rental hotel, motel resort, travel agents, tour companies, food service, tourism education, tourism research, tourism journalism, recreation and leisure attraction. Elemen dari sumber daya misalnya air, pepohonan, hamparan, pegunungan, pantai, dan sebagainya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.